Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri, podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya, senang rasanya hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sebelum dimulai pembahasan, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000 disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke sahabat inspiratif semuanya, malam hari ini saya sudah bersama seorang anak muda dan beliau adalah seorang penggerak juga di salah satu lingkungannya. Kita sapa terlebih dahulu sahabat inspiratif yang ada di rumah. Siapa sih pembicara di kesempatan kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan anak muda. Lebih tepatnya adalah Kang Agus Wahyudi. Ya. Oke Kang Agus, silahkan mungkin memperkenalkan terlebih dahulu tinggalnya di mana dan mungkin sekarang aktivitasnya apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sebetulnya terlalu berlebihan kalau saya disebut anak muda ya. Karena jujur Kang Faiz ini usia saat ini saya sudah 32 tahun. 32 tahun. Iya. Kayaknya bukan pemuda lagi. Sudah mendekati 40 tahun. Sebenarnya esensi pemuda itu Kang Agus dari umur 16 sampai 40 tahun. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Pemuda itu dari usia 16 sampai 40 tahun. Iya. Jadi kalau 32 tahun masih masih pemuda lah. Masih. Oh gitu. Tapi ini perasaan gitu. Perasaan sudah nggak muda lagi. Tapi insya Allah kalau giroh semangat, mudah-mudahan seperti pemuda. Luar biasa. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat nih, malam hari ini kita akan banyak kupas tuntas tentang peran pemuda sebagai solusi perubahan sosial masyarakat Kang Agus. Bahwa memang saat ini perlu kita ketahui minimnya gerakan pemuda di masyarakat kita, atau mungkin apatisnya banyak anak muda di kalangan masyarakat kita. Ini cermin dan pandangan atau mungkin penglihatan Kang Agus nih ngelihat anak muda saat ini dengan eranya Kang Agus dulu mungkin ya. Seperti apa nih? Ya. Ya. Mungkin salah satu perbedaan yang sangat mencolok atau betul-betul terlihat saat ini, pemuda era dulu dengan sekarang ini sangat berbeda gitu ya. Terutama dari segi pergaulan, mungkin dari lingkungan. Tapi kembali lagi kalau untuk membangun masyarakat atau lingkungan, yaitu kembali kepada pendidikannya, kesadarannya, kemauannya, dan tekadnya, terutama semangat mudanya itu. Kan kalau sekarang kita lihat banyak anak muda yang cuma muda usia, ya, muda usia, tapi semangatnya kendor kayak orang tua. Nah oke, kita kalau ngomongin tingkat kesadaran Kang Agus ya, bahwa memang tingkat kesadaran anak muda kita ini sekarang minim nih. Sebenarnya apa sih yang harus digenjot nih? Kalau Kang Agus ngelihat dari sosok Kang Agus sendiri nih, Kang Agus ini adalah salah satu Dewan Penasehat Arapat. Arapat itu apa sih Kang Agus? Arapat itu adalah sebuah organisasi atau perkumpulan ya. Kalau zaman dulu sih waktu pembentukannya iseng-iseng bikin grup gitu.
bikin sebuah perkumpulan anak muda atau remaja. Arapat itu Asosiasi Remaja Pipitan Barat, karena berada di Pipitan sebelah barat, tepatnya RW 01 gitu. Arapat berdiri pada tahun 2008. 2008 di bulan Agustus atau bulan 8, tanggal 8. Luar biasa, cantik ya itu kalau dapat Nomor voucher. cantik. Iya. Nah, kalau sekarang Kang Agus, kalau kita ngelihat tingkat kesadaran anak muda, apa sih sebenarnya harusnya yang kita dorong nih untuk anak muda ini lebih semangat kembali? Ya, sebetulnya peran dari kita yang sudah di usia lebih dari 30 tahun ini, sudah lebih dari 1/4 abad ya. Kita harus berperan lebih aktif untuk merangkul teman-teman kita yang usianya di bawah kita, para pemuda, remaja. Kita rangkul, kita arahkan, kita ajak sharing, ya sedikit ilmu atau pengetahuan kita berbagi kepada mereka, sharing. Kita ajak kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih baik, dan gitu. Itu peran penting kita sebagai generasi yang lebih awal dari mereka, sangat dibutuhkan. Nah, Kang Agus, kalau Kang Agus kan pernah ngerasain umur 15 tahun ya? Iya. Pernah? Pastinya. Nah, Kang Agus ngeliat kalau hari ini umur 15 tahun zamannya Kang Agus dengan zaman sekarang tuh ada perbedaan gitu sebenarnya? Seperti tadi yang saya bilang bahwa betul-betul sangat terlihat sekali perbedaan. Umur 15 tahun saat ini dan umur 15 tahun dulu saat saya umur 15 tahun, mungkin Kang Faiz dulu juga. Iya, sangat berbeda sekali, terutama dalam segi pergaulan. Dalam segi pergaulan terlihat sangat bebas sekali dari bahasa mereka. Tingkat kesopanan itu sudah pudar gitu. Sudah semakin akhlak itu Masya Allah sudah betul-betul kurang, sudah betul-betul artinya prihatin lah mengenai akhlak. Nah, kalau kita ngelihat memang 15 tahunnya Kang Agus dulu dengan 15 tahun sekarang ini kan tentunya ini peningkatan zaman dan teknologi membuat paradigma anak-anak ini berbeda ya. Yang mungkin dulu kalau Kang Agus menggunakan handphone, handphone jadul. Betul sekali kan, guys. Saat ini semua supply apapun bisa dilihat dari handphone. Bahkan anak kita yang sudah umur 5 tahun, 4 tahun sudah mengerti handphone. Iya. Ini bagaimana nih jajahan dan tantangan anak muda nih, Kang Agus? Betul sekali Kang Faiz ya. Teknologi, informasi saat ini betul-betul luar biasa tantangannya. Dalam satu sisi sangat bermanfaat sekali. Tapi di sisi lain, jika kita salah sedikit saja memanfaatkan alat-alat komunikasi atau media-media yang ada, sangat fatal sekali ya. Seperti saat ini, kalau saya perhatikan anak-anak muda di usia SMP, SMA, bahkan di usia perguruan tinggi, itu menggunakan alat komunikasi, contohnya handphone ya, itu lebih cenderung dan lebih lama mereka memainkan game di HP itu. Iya. Jadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi menurut saya kalau untuk alat elektronik, alat komunikasi, media, bagaimana kita mengarahkan kepada teman-teman muda kita untuk lebih memanfaatkan alat-alat komunikasi dengan baik.
Oke, sahabat inspiratif semuanya, tentunya tantangan zaman semakin meningkat. Bagi kita sebagai generasi muda tentunya menjadi salah satu pembeda untuk kemajuan bangsa dan negara. Apalagi sekarang di wilayah kita emang sangat benar-benar membutuhkan gairah daripada semangat anak muda. Nah, Kang Agus, kalau kita melihat semangat di saat ini bahwa memang anak-anak muda juga menjerit dengan waktunya pandemi ini. Nah, tentunya penyikapan anak muda banyak juga ya yang artinya memang mereka diberhentikan dari pabrik-pabrik, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tentunya spirit apa yang memang harus kita butuhkan nih bagi anak muda supaya anak muda agar senantiasa muncul nih ya untuk geliat ekonominya. Sangat berpengaruh sekali ya Kang Faiz dalam masa pandemi ini. Banyak sekolah-sekolah yang mohon maaf ada yang tutup kan, perusahaan ada yang tutup, jadi banyak pengangguran di usia muda. Mereka kalau tidak diarahkan dengan baik, dengan benar, khawatir tingkat frustasi ya. Khawatir mereka masih muda sudah frustasi. Jadi mungkin salah satu pendapat saya untuk menanggulangi permasalahan seperti itu, kembali lagi tadi itu peran penting dari masyarakat, terutama kita yang usianya sudah di atas mereka gitu kan, untuk mengarahkan atau mengajak kepada hal-hal yang lebih baik. Untuk ekonominya ya kita arahkan atau kita ajak pemerintah daerah untuk betul-betul merangkul anak-anak muda dalam segi kekreatifan kan gitu kan, ekonomi kreatif atau hal-hal sebagainya lah. Oke, sahabat-sahabat inspiratif semuanya, malam hari ini saya bersama Kang Agus Wahyudi. Beliau adalah salah satu Dewan Penasihat Arapat Asosiasi Remaja Pipitan Barat, dan juga beliau salah satu juga penasihat dari IPP RW 01 Ikatan Pemuda Pipitan ya, IPP ya. Tema hari ini adalah tentang peran pemuda sebagai solusi perubahan sosial masyarakat. Tentunya bagi teman-teman dan sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah, yang sekarang lagi stay tune di podcast Rumah Inspiratif, bisa memberikan layanan pertanyaan-pertanyaan di kesempatan malam hari ini tentunya di kolom komentar di bawah ya. Nah, hari ini memang kita menyajikan pembicara yang berbeda ya. Bagaimana peran pemuda juga penting harus kita dorong. Biasanya memang di podcast Rumah Inspiratif juga menghadirkan para pembicara-pembicara yang sangat inspiratif, yang memberikan salah satu solusi untuk kemajuan bangsa kita. Seperti halnya tagline dari Rumah Inspiratif, The Voice of Inspiration to Build the Country, suara inspirasi membangun negeri. Dari suara yang memang kita hasilkan dari pembahasan dan tema yang kita bahas ini, tentunya menghasilkan salah satu inspirasi untuk peningkatan dan pembangunan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kembali lagi bersama tentunya Kang Agus Wahyudi. Nih, tentunya kalau kita ngelihat sektor di masyarakat kita, sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan kepada kaum muda saat ini, Kang Agus? Gini Kang Faiz, saya jadi teringat dengan satu ungkapan dari tokoh Indonesia atau presiden kita yang pertama. Kalau tidak salah itu beliau mengatakan, beri aku 1000 orang tua dan akan kucabut gunung Semeru, dan beri aku 10 pemuda saja dan akan kugoncang dunia. Luar biasa. Itu ungkapan itu kalau kita maknai itu luar biasa luasnya. Mungkin salah satu contoh saja kan, begitu penting peran pemuda untuk pembangunan, untuk dunia. Kita di masyarakat, di negara, bahkan di dunia, pemuda itu sangat berperan penting untuk sebuah kemajuan atau kemunduran
sebuah masyarakat, bangsa atau negara kan. Bahkan dunia. Bagaimana pemudanya? Jadi ayo kita mengajak kepada para pemuda, kita sadar diri kita betul-betul sangat dibutuhkan. Peran kita sebagai pemuda untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan negeri ini, terutama di masyarakat, di lingkungan setempat, peran kita itu sangat dibutuhkan sekali, wahai pemuda. Itu Kang Faiz. Nah kalau Kang Agus ngelihat gini Kang Agus, saat ini sebenarnya pemuda sekarang ini banyak gak sih yang sadar akan nilai-nilai pentingnya pendidikan Kang Agus? Sebetulnya kalau tahu, kalau sadar banyak. Iya. Banyak yang sadar, cuma tidak mau merealisasikan. Contohnya gini, kita sudah sadar nih, hal ini dianjurkan atau hal ini dilarang. Kita sudah tahu hal ini dianjurkan, hal ini dilarang. Tapi terkadang kita acuh, kita tidak menghiraukan, gitu. Nah kemudian kalau saat ini nih, era saat ini, anak-anak muda ini banyak gak sih yang sadar terhadap nilai-nilai kesehatan, terutama memang pandemi nih gitu. Iya. Kalau sebetulnya kita juga nih kalau dikritik ini harus pakai masker ya. Untuk insya Allah kita dalam keadaan berwudu. Sehat ya. Karena pada maghrib kita harus berwudu gitu. Ya sebetulnya kalau tingkat kesadarannya tadi itu sadarnya sih iya. Kalau secara akal pikiran mereka sadar. Mereka sadar pentingnya kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Protokol kesehatan harus dijalankan kan, harus diterapkan sedemikian rupa. Mereka sadar, cuma terkadang keegoisannya, keangkuhannya, itu membuat rasa kesadaran itu tertutup. Gitu. Oke teman-teman, emang sekarang saat ini ya anak muda banyak yang dirundung dengan rasa frustasi bagaimana pendidikan saat ini ditutup, akhirnya belajar online ya. Banyak juga anak-anak kita yang kebingungan untuk mendapatkan serapan dan asupan dari pendidikan kampus ya. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya sendiri. Repot juga, ternyata susah juga ya untuk memberikan pembelajaran terhadap anak sendiri. Ternyata penting juga makna seorang guru. Betul. Seorang guru itu sangat penting sekali, beran penting sekali ya. Tapi untuk saat ini memang ya seperti yang kita tahu ya, sekolah-sekolah ya kita belajar di rumah kan. Adik-adik kita, anak-anak kita belajar lewat rumah. Mungkin saya bukan mungkin ya. Saya bukan seorang guru ya. Cuma ketika saya memperhatikan adik-adik saya atau anak-anak saya belajar dari rumah, sangat prihatin. Karena apa? Jam belajar mereka betul-betul terpangkas, betul-betul hilang bahkan gitu ya. Yang ada mereka belajar lewat HP hanya bermain game. Oke, kita akan coba sapa-sapa dulu untuk para penonton dan para sahabat inspiratif yang ada di rumah. Di kesempatan kali ini tentunya ada beberapa hal-hal yang mungkin akan disampaikan kepada teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk nih ya. Anak muda ini kan agent of change. Masa depan ditentukan bagaimana pemuda bertindak katanya. Motivasi apa yang harus diwujudkan untuk pemuda Kang Agus, dan apa harapan untuk generasi muda ke depannya? Dari Raihan Al-Rosid di Serang nih. Satu-satu dulu deh.
Oke, saya ulang. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget, lumayan banyak ya. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Anak muda itu kan agen perubahannya, agen of change, agen perubahan masa depan. Nah, ditentukan nih bagaimana pemuda ini harus bertindak. Ini yang pertama. Ya. Pemuda itu emang salah satunya sebagai agent of change. Ada juga sebagai agent of control gitu ya. Yang sedikit yang saya tahu gitu. Nah, kalau agent of change, bagaimana pemuda bertindak, motivasi apa yang harus diwujudkan untuk pemuda dalam untuk merubah masa depan ya, atau untuk menentukan ke depan seperti apa baiknya. Kan? Motivasi itu sebuah dorongan. Motivasi itu sebuah masukan dari kita untuk pemuda. Yang pertama mungkin kita perlu betul-betul meningkatkan kesadaran mereka terlebih dahulu. Meningkatkan kesadaran bukan hanya sekedar kita tahu bahwa mereka sudah sadar, tapi kita tingkatkan dulu kesadarannya. Ya. Kita pupuk dulu keyakinan mereka bahwa mereka pemuda, tulang punggung masyarakat, tulang punggung bangsa. Nasib bangsa ini, nasib masyarakat atau nasib negara ini ada di tangan mereka. Kita kasih pengertian atau pendidikan kepada mereka bahwa pemuda adalah tulang punggung sebuah negara. Terus lantas apa nih harapan untuk generasi muda ke depannya, khususnya memang di wilayah kita deh? Secara global ya, mungkin untuk semua. Kalau harapan mungkin untuk semua kurang lebihnya sama ya. Jadi bukan hanya untuk di lingkungan kita saja. Gitu. Harapan ke depan untuk generasi pemuda, generasi muda yang saat ini di usia tadi itu 16 sampai 30 ya. 16 sampai 30 tahun yang disebut pemuda. Harapan saya untuk ke depan lebih mementingkan nasib bangsa ini, lebih memikirkan bagaimana kehidupan ke depan adik-adiknya, bahkan anak-anaknya ke depan, gitu kan? Karena masa depan itu yang menentukan adalah pemuda saat ini. Iya. Oke, lanjut Kang Agus ya. Ini dari Rima Al Hikmah dari Tangsel, Tangerang Selatan. Lumayan jauh. Ya karena kan live ini sampai sedunia, sampai Australia juga ya. Hal apa yang harus dimiliki seorang pemuda untuk memiliki jiwa semangat, kreatif dan peduli terhadap kemajuan bangsa? Jadi hal apa yang harus dimiliki seorang pemuda untuk memiliki jiwa semangat, kreatif dan peduli terhadap kemajuan bangsa? Hal apa? Mungkin yang pertama akhlak atau budi pekerti yang baik. Nah, kalau sudah memiliki akhlak budi pekerti yang baik, insya Allah akan terarah. Nah, kalau berbicara tentang akhlak dan budi pekerti yang baik, tentunya kita berbicara kembali ke agama kita kan. Agama kita sudah mengajarkan betapa bagaimana supaya hidup kita terarah. Itu kita disuruh mentauladani Rasul. Rasul itu seorang pemuda yang luar biasa. Semangatnya
wawasannya, bahkan jiwa kepemimpinannya kan. Rasul itu yang pertama yang dibenahi itu akhlak. Bukan begitu, Kang Faiz ya? Oke, luar biasa ya. Tentunya penanaman akhlak ini menjadi salah satu hal yang memang diutamakan ya. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan the greatest problem that has confronted man in memorial is the moral problem ya. Satu masalah yang dihadapi manusia dari zaman dulu sampai saat ini adalah immemorial is the moral problem. Satu permasalahan dekadensi moral, bagaimana tingkat keminiman moral manusia ini saat ini sangat rendah. Dengan kemajuan teknologi, bukannya manusia ini semakin berpikir untuk melakukan segala sesuatunya menjadi canggih, tapi semakin terdoktrin untuk mager ya, males gerak. Oke, kita akan coba sapa dulu untuk teman-teman serta sahabat-sahabat yang yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada siapa saja, bisa ditulis di papan tulis untuk teman-teman serta sahabat-sahabat yang sudah bergabung, yang ada di Tangerang Selatan, terima kasih. Kemudian ada yang di kota Tangerang, kemudian juga kota Serang, dan juga tentunya teman-teman dan sahabat-sahabat dari Kang Agus nih ya, yang sudah melintasi sektor benua dan seisi dunia. Udah luar biasa banget ya. Nah, malam hari ini teman-teman serta sahabat inspiratif semuanya, kita menyajikan salah satu peran pemuda sebagai solusi perubahan sosial masyarakat ya, bersama Kang Agus Wahyudi. Beliau adalah salah satu Dewan Penasehat Arapat Asosiasi Remaja Pipitan Barat. Ini mulainya luar biasa. Kiprahnya memang hari ini kita sudah disaksikan dengan anak muda yang memang sudah melakukan gerilya kecil di lingkungan dan masyarakatnya. Kang Agus ingin menyampaikan apa lagi kira-kira ini, Kang Agus, sebelum kita menyapa-nyapa teman-teman kita? Jadi terlalu berlebihan sekali ya. Jadi yang disematkan setelah nama saya itu apa itu? Dewan Penasehat. Terdengar sangat sekali ya. Mungkin tepatnya hanya teman sharing bagi teman-teman pemuda gitu kan, di lingkungan Pipitan, terutama Arapat dan IPP. Gitu Kang Faiz. Saya hanya teman sharing saja. Oke, coba kita lihat siapa saja yang sudah stay tune di kesempatan malam hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta atensi dari teman-teman yang sudah menonton di kesempatan malam hari ini. Sudah banyak nih ternyata, Kang Agus. Kita sapa terlebih dahulu. Ada siapa? Coba dicek terlebih dahulu. Oke, ada yang pertama Fadil Ceria, ini dari Jakarta. Terima kasih Kang Fadil, tapi sekarang tinggalnya di Geraha ya. Ada Geraha Walantaka Pipitan ya, ini salah satu perumahan ya. Kemudian dari Samun si Mehmet, ada Otnai Barespot, kemudian ada Tony Firdaus, ada Pak Kepala Dinas Disparpora Kota Serang, Pak Yoy Wicahyono, terima kasih. Ada Santi Puji Astuti dari Bogor juga terima kasih yang sudah berpartisipasi. Sudah dan lain-lainnya ini masih banyak sebenarnya nih dari teman-teman Bogor. Ada juga beberapa yang sudah berpartisipasi nih kesempatan hari ini, Kang Agus ya. Ternyata banyak juga nih fansnya Kang Agus ya. Bukan fans saya tapi fans podcast Rumah Inspiratif Kang Faiz. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat semua, coba kita akan mendengarkan salah satu closing statement dari Kang Agus Wahyudi nih, Kang Agus, karena memang waktunya sudah akan menjelang isya nih ya. The closing statement peran pemuda sebagai solusi perubahan sosial masyarakat. Pemuda sangat berperan penting sekali untuk kemajuan bangsa, negara, atau di lingkungan sendiri, di masyarakat, di lingkungan kampung, lingkungan RW, di lingkungan RT, bahkan di rumahnya pun peran pemuda itu sangat berarti sekali. Dari saya sedikit saja untuk teman-teman pemuda, ayo kita mulai bangun dari tidur kita
selama ini mungkin kita sedang lelap tertidur ya. Sehingga kita dibuai mimpi, hanya mimpi-mimpi saja. Mimpi basah kali ya. Mimpi kemajuan, mimpi negara yang maju, mimpi negara yang kuat, mimpi negara yang disegani. Itu hanya sebuah mimpi saja untuk saat ini. Tapi bagaimana untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut? Bangun dari tidur, wujudkan mimpi itu. Luar biasa. Untuk para pemuda. Oke, conclusionnya the power of dream ya. Ternyata memang kita harus membangun kekuatan dari mimpi tersebut. Bagaimana kita mampu merealisasikan segala sesuatunya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih banyak untuk Kang Agus Wahyudi yang sudah menjadi bintang tamu di podcast Rumah Inspiratif. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Dan jangan lupa untuk juga bersama-sama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1000, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000 bisa disalurkan di Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Dan saya Faiz Firdaus yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus. Luar biasa.